Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah 1 minggu kemarin libur dengan ratusan pertanyaan, akhirnya sekarang chapter 1044 telah keluar. Di mana pada chapter kali ini barulah terungkap apa yang terjadi pada diri Luffy di akhir panel tersebut. Di mana ternyata kekuatan tersebut adalah kebangkitan dari buah iblisnya. Nah, daripada penasaran dengan cerita dan prediksi ke depannya, mari langsung saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece 1044 beserta prediksi 1045 manga versi Efek Anime. Pertama kita bahas dulu mengenai cover page dalam bab ini. Awal bab masih sama seperti cerita kemarin. Kali ini Yonji dan Niji dalam situasi yang sangat gawat dikarenakan mereka dibawa ke ruang pembedahan. Diketahui di situ mereka akan dibedah oleh gadis kecil menggunakan pisau dan juga alat-alat lainnya. Di sini terdapat dua hal untuk menjelaskan hal itu, yakni mereka bisa saja disiksa ataupun dibedah tubuhnya untuk mengetahui sel Germa terbuat dari apa. Mungkin itu saja yang kita ketahui tentang cover page tersebut. Mari kita masuk ke dalam panel utama dari bab ini. Awal panel menunjukkan keterkejutan dari Momonosuke dan Zunisha. Mereka kebingungan karena ada seperti pancaran petir hitam di atas Onigashima. Tak terduganya petir hitam tersebut berasal dari diri Luffy. Dan tak apa yang terjadi waktu itu, Luffy yang masih hidup berkata bahwa dia merasa lucu karena dirinya bisa berdiri kembali walau sudah dikalahkan. Setelah Momo melihat hal seperti itu, dia berkata Joy Boy yang membuat Yamato kebingungan. Bagaimana tidak, yang dikatakannya sangatlah ambigu karena di atas sana hanya Luffy seorang. Tak hanya Momo saja, semua pihak dari Luffy yang melihat pancaran aneh tersebut langsung tertuju melihat ke atas. Bahkan Sanji yang terluka juga langsung bangun dari lukanya itu. Dia berkata bahwa ia merasakan bahwa Luffy masih hidup. Marco, Hyo, Kid, dan Law hanya bisa terdiam. Sementara Nami dan Tama hanya menangis melihat kabar bahagia tersebut. Hal ini mengartikan bahwa memang aura Luffy sangat besar, sehingga semua merasakan ada hal luar biasa di atas sana. Panel pun berpindah dari Tanah Suci Merijoa, di mana setelah beberapa chapter berlalu, mereka kembali berbicara tentang masalah misterius lagi. Lalu kali ini yang mereka bicarakan pertarungan antara Luffy dan Kaido, yang mana mereka berkata bahwa kita telah kehilangan satu agen berharga hanya untuk membuat Kaido menjadi marah. Namun baiknya di situ dengan pengorbanan darinya akan membuat masa depan jauh lebih baik. Di sini juga terungkap bahwa apa yang dikatakan pada chapter 1037 adalah buah iblis Gomu-Gomu. Nah di sini Gorosei juga berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, mereka sudah beberapa kali mengamankan buah Gomu-Gomu dalam beberapa era yang berakhir dengan hasil yang nihil. Di mana upaya yang mereka kerahkan sudah 800 tahun lamanya. Seolah-olah mereka merasa buah itu lari dari incaran mereka. Sebenarnya hal ini mustahil jika dinalar oleh logika, dikarenakan tidak mungkin buah iblis bisa melakukan hal yang seperti itu. Lalu mereka berpikir bahwa sesuatu seperti itu tidaklah mustahil, lantaran tipe Zoan memang memiliki pikiran sendiri seolah buah itu seperti hidup. Kemudian secara mengejutkan, salah satu dari mereka berkata bahwa nama asli dari buah Gomu-Gomu adalah tipe mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Nika. Dikatakan kekuatan asli dari buah itu ialah mempunyai tubuh elastis seperti karet, serta yang paling mengerikan dari itu ialah bisa bertarung dengan bebas sesuka apa yang ia mau seperti berfantasi, serta akan membuat semua orang tertawa dimanapun mereka pergi. Dia biasa disebut dengan kesatria pembebasan yang memiliki nama lain Dewa Matahari Nika. Lalu ketika seorang tersebut mencapai titik awakening dari kekuatan buah iblisnya, kekuatan karetnya menjadi lebih kuat dan bebas, sehingga mereka menyebutnya kekuatan yang paling konyol di dunia. Jadi selama 20 tahun anime One Piece berjalan, kita telah ditipu oleh Eiichiro Oda bahwa sebenarnya Luffy bukanlah pengguna buah iblis Gomu-Gomu no Mi, melainkan dia adalah pengguna buah iblis tipe Zoan langka Sun God Nika, yang mana sebenarnya kekuatannya itu bisa membuat tubuhnya elastis seperti karet, tapi bukan karet yang asli. Kita lanjut lagi ke panel selanjutnya. Di situ kita bisa melihat kembali ruangan di mana Orochi tertindih oleh bebatuan dengan di hadapannya Hiyori sedang melanjutkan Samishen. Dalam keadaan seperti itu, Orochi masih tetap saja licik seperti biasanya.
Dia berkata bahwa ia menjadi seperti ini karena dimanfaatkan oleh Kaido, sehingga dia berpikir bahwa saat ini dalam pihak yang sama. Maka dari itu, ia meminta Hiyori untuk mengambil paku tersebut di tubuhnya. Jelas saja Hiyori hanya membiarkan saja dan menasihatinya balik bahwa para penduduk yang dikhianati selama 20 tahun ini apa akan bisa digapai dengan kata-kata yang seperti itu. Hiyori juga menjelaskan kilas balik dari ayahnya yang telah melakukan semua hal yang hina di mata publik demi bisa membuat semua orang tidak menderita, yaitu untuk bisa menepati janjinya selama 5 tahun. Pada momen tersebutlah kita dilihatkan kembali masa lalu dari Hiyori dan Oden, di mana pada 5 tahun yang menyedihkan itu, Hiyori pernah sedikit mencela tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya selama itu. Namun dia kembali bahagia karena Oden mempunyai orang seperti mereka di sisinya, sehingga untuk melakukan hal seperti di depan umum tidak masalah buatnya. Lagi-lagi setelah Hiyori menjelaskan hal tersebut, Orochi dengan mulut kotornya itu mengatakan bahwa Oden adalah samurai yang hebat. Sebagai seorang shogun, ia sangat menghormatinya. Jelas akan perkataan dengan penuh hinaan tersebut, Hiyori berderai air mata dengan mengatakan bahwa ia adalah Kozuki Hiyori, anak dari Oden. Saking marahnya dia menghina tentang kepemimpinan darinya yang sangat busuk dan seenaknya sendiri. Dengan kebodohannya itu banyak orang yang kehilangan nyawanya dengan percuma. Orochi yang mendengar cacian itu merasa tersudut dan berpikir bahwa Hiyori akan membalaskan dendamnya. Bahkan dia juga menyiasatinya lagi, meski dirinya mati, Kaido akan tetap menang. Lalu pembicaraan terhenti dari munculnya Kazenbo kecil di dekatnya, yang artinya Kanjuro masih hidup dalam makhluk kecil itu. Dengan datangnya Kanjuro, dia memintanya untuk mengakhiri Hiyori di sini juga, agar balas dendamnya kepada klan Kozuki terlunaskan. Entah mengapa saat itu yang terjadi, malah Kanjuro kecil membakar Orochi sampai habis. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata Hiyori, fajar akan tiba, klan Kozuki adalah klan yang selalu menepati janjinya. Cerita kembali dari atap Onigashima, di mana kali ini dilihatkan panel yang sangat epik, yakni di malam purnama yang begitu cerah, kita dilihatkan siluet Nika dari kebangkitan Luffy, di mana sekarang lompatannya sangat jauh seperti pikirannya. Seolah-olah yang dilakukan oleh Luffy terwujud semua. Terasa saat ini dia bisa bertarung kembali, namun ada yang mengganjal dalam suara jantungnya, yakni rasanya sangat mengerikan. Kemudian Luffy berkata bahwa mungkin ini adalah kemampuan tertinggiku yang ia namai dengan Gear 5. Tak lama setelah berkata seperti itu, muncul petir hitam menyambar semua bawahan dari Kaido hingga membuat semua orang berbusa dan pingsan, seolah terkena Hoshoku Haki dalam jarak yang sangat jauh dan sangat mematikan. Tentunya Kaido yang melihat dengan apa yang terjadi berpikir ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Nah, tepat sekali. Dalam beberapa saat muncul tangan yang sangat besar memegang tubuh naga dari Kaido dan menariknya ke atas. Mengejutkannya di situ terlihat mata dari Kaido muncul seperti kartun yang sangat terkejut akan sesuatu. Semua yang melihat Kaido ditarik seperti itu sangat terkejut. Namun satu hal yang pasti, mereka mengetahui yang melakukan itu adalah Mugiwara Luffy. Kemudian setelah menariknya ke atas, Luffy memadatkan massa tubuhnya hingga membesar yang ia gunakan untuk meremas tubuh naga Kaido dengan lengannya itu. Tak hanya itu saja, Luffy juga membantingnya beberapa kali seolah dia membanting seekor ular dengan mudahnya. Entah mengapa hal ini bisa terjadi, yang pasti inilah yang dikatakan oleh Gorosei tersebut, bahwa memang gaya pertarungan dari buah iblis itu memang sangat bebas dan konyol. Kemudian bukti itu semakin jelas saat Luffy tertawa kegirangan setelah melihat Kaido babak belur benjol seperti itu, sampai ada 3 bintang berputar di atas kepalanya. Walaupun tak lama kemudian Kaido bisa bangun lagi dan berkata terima kasih masih hidup meski sudah terkena pukulan maut dari Mugiwara, karena memang dia tidak ingin memenangkan pertarungan seperti itu. Lalu Kaido mulai serius kembali dengan menyerang Luffy dengan Boro Blade-nya. Menariknya di sini, dalam panel itu Luffy yang melihat serangan api maut tersebut terkejut hingga matanya keluar seperti kartun seolah dia baru saja melihat serangan yang seperti itu. Padahal sudah diketahui Luffy sudah beberapa kali terkena serangan seperti itu. Yaps, terkejutnya itu hanyalah sebuah refleks saja di mana dia bisa mengatasinya dengan menarik tanah yang kemudian mengubah tanah tersebut menjadi karet. Sehingga dengan begitu api maut tersebut bisa dikembalikan dengan kelenturan karet tersebut. Akan hal itu pula, serangan api itu mengenai dirinya dan terjadi sebuah ledakan yang sangat besar.
Lagi-lagi saat itu Luffy kembali kegirangan menahan tawa tersebut, dan mungkin inilah efek dari kekuatan iblis yang penuh kebebasan itu. Akhir panel memperlihatkan Kaido yang kembali bangun dengan mengatakan bahwa ia sangat bodoh dan meminta maaf bahwa ia tidak ingin menang seperti itu. Luffy dengan muka seperti anak kecil dan alisnya melengkung seperti Sanji dengan menyeringai, berkata, "Ayo kita selesaikan sekarang juga." Pendapat kami tentang panel ini jelas sangat mengejutkan, karena kami tidak menyangka kalau buah milik Luffy yang sebenarnya adalah tipe Zoan. Padahal selama 25 tahun One Piece berjalan, yang diperlihatkan oleh pengarang hanyalah kekuatan karet saja. Sehingga tidak ada yang menyangka kalau buah tersebut bisa berubah seperti ini. Di chapter ini juga kita bisa melihat bahwa Gorosei bukan kakek-kakek biasa, melainkan seorang kakek-kakek yang sudah berusia 800 tahun lebih. Hal itu sudah terbukti dengan perkataan bahwa mereka sudah berupaya mengamankan buah Gomu-Gomu selama 800 tahun. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa pada masa itu si pengguna buah iblis Gomu-Gomu telah mati yang tumbuh kembali sehingga menjadi incaran pemerintah dunia. Dan jika kita ketahui orang yang mati pada 800 tahun yang lalu adalah sang legenda yaitu Joy Boy. Bukti itu sudah jelas dari perkataan dari Zunisha yang berkata bahwa ia tidak mendengar suara Drum of Liberation setelah 800 tahun yang lalu. Jadinya kita bisa menarik poin itu bahwa Joy Boy lah orang pertama yang menggunakan kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Nika itu yang sekarang buah itu bernama Gomu Gomu no Mi. Selain itu kita juga sudah mengetahui kalau sebenarnya Nika adalah sebuah julukan bukan seorang. Dan orang yang dijuluki pada saat 800 tahun yang lalu sudah pasti adalah Joy Boy dengan kekuatan tersebut. So, bagaimana pendapat kalian tentang pemikiran dari kami ini? Terakhir kami akan sedikit mengulas tentang prediksi ke depannya, di mana sudah dipastikan bahwa Luffy dengan kekuatan barunya tersebut akan melawan Kaido. Entah apa yang terjadi pada pertarungan itu, yang pasti kita akan dikejutkan lagi dengan kemampuan aneh dari Luffy selanjutnya. Sedangkan dalam sisi lainnya akan mengusahakan segala sesuatu untuk mengatasi yang ada di bawah karena sang harapan telah muncul kembali. Sedangkan dalam sudut dari Momonosuke juga demikian, dia akan berusaha sekuat tenaga agar Onigashima bisa menjauh dari Wano Kuni. Jadi bisa terlihat kemungkinan untuk judul chapter berikutnya adalah Luffy versus Kaido. Well, itu saja untuk pembahasan kali ini. Dirasa ada banyak sekali hal yang kita bahas dari chapter ini, kita lanjutkan saja di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.